Hasil Perjanjian Linggajati. 1. Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Pemerintah Belanda dan Indonesia bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara federal bernama Negara Indonesia Serikat. 3. Pemerintah Negara Indonesia Serikat akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda dan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Setelah Perjanjian Linggajati ditandatangani, hubungan RI Belanda tidak menjadi lebih baik karena adanya perbedaan penafsiran isi perjanjian tersebut. Belanda akhirnya menggelar aksi polisional yang dikenal juga sebagai agresi militer Belanda yang secara otomatis membatalkan Perjanjian Linggajati. 2. Agresi militer Belanda I dan Perjanjian Renville. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi terbuka yang menimbulkan reaksi hebat dari dunia internasional. India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar agenda Dewan Keamanan PBB dan diterima oleh PBB. PBB pada tanggal 1 Agustus 1947 memerintahkan penghentian permusuhan yang berlaku sejak tanggal 4 Agustus 1947. Untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, Dewan Keamanan PBB membentuk komisi konsuler dengan anggota-anggota para konsul jenderal yang berada di wilayah Indonesia. Komisi konsuler diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika Serikat, Dr. Walter Ford, dengan anggota Konsul Jenderal Cina, Belgia, Prancis, Inggris, dan Australia. Dewan Keamanan PBB pada tanggal 18 September 1946 membentuk Goldwill Commission atau lebih dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara. Tugas Komisi Tiga Negara adalah membantu menyelesaikan konflik antara RI dan Belanda dengan mengusahakan penyelesaian persoalan secara damai. Akhirnya, pada tanggal 17 Januari 1948 disepakati dan ditandatangani dengan hasil sebagai berikut. A. Penghentian tembak-menembak. B. Daerah-daerah di belakang garis Van Mock harus dikosongkan dari pasukan Indonesia. C. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya. D. Dalam Uni Indonesia Belanda, negara Indonesia Serikat sederajat dengan Kerajaan Belanda. Akibat Perjanjian Renville, wilayah RI menjadi semakin sempit. Bagi kalangan partai politik, hasil perundingan memperlihatkan kekalahan perjuangan diplomasi. Bagi TNI, hasil perundingan Renville menyebabkan harus ditinggalkan sejumlah wilayah. Perjanjian Renville berakhir ketika Belanda mengadakan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Peristiwa Madiun 1948. Hasil Perjanjian Renville menyebabkan sebagian pihak kecewa dan menimbulkan gejolak politik di Indonesia. Faksi sosial di parlemen, kecuali kelompok Syahrir, menentang hasil Perjanjian Renville dan membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. FDR atau PKI mendeklarasikan pembentukan pemerintah Front Nasional pada tanggal 19 September 1948 di Madiun. Sejarawan Sohogi dalam bukunya berjudul Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan menyebarkan bahwa pemerintah Republik Indonesia langsung bereaksi terhadap pemberontakan negara lain untuk membantu pemerintah menepati pemberontakan PKI Madiun 1948. Presiden Soekarno pada tanggal 19 September 1948 malam langsung menyerukan kepada rakyat untuk membantu pemerintah menumpas pemberontakan PKI Madiun. Keberhasilan dalam menumpas pemberontakan PKI Madiun menjadi salah satu alasan Amerika Serikat membantu Republik Indonesia dan menekan Belanda di meja perundingan. Agresi militer Belanda II. Pada tanggal 17 Desember 1948, Belanda mengultimatum Republik Indonesia, dan ultimatum tersebut harus dijawab pada tanggal 18 Desember 1948 hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jakarta. Dr. Bell dalam pidatonya tanggal 18 Desember 1948 mengatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi atas hasil perundingan Renville.
Setelah Belanda mengeluarkan pernyataan tersebut, kemudian Belanda membombardir lapangan terbang Maguwo dengan pesawat pembom Mitchell B-25 yang diikuti dengan penerjun 1 Batalion Pasukan Barat Hijau. Di bawah pimpinan Kadet Kasmiran berusaha mempertahankan tempat tersebut, tetapi mereka gugur. Selain lapangan terbang Maguwo, Belanda juga menggempur kota Yogyakarta dan dalam waktu singkat berhasil merebut kota Yogyakarta. Para pemimpin Indonesia ditangkap. Presiden Soekarno diasingkan ke Prapat dan Mohatta diasingkan ke Pulau Bangka. Namun, sesaat sebelum Belanda datang, Presiden Soekarno telah mengirimkan radiogram yang berisi mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Dalam agresi tersebut, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Spoor. Adapun tujuan agresi tersebut adalah memusnahkan Republik Indonesia dengan cara menguasai ibu kota Republik Indonesia dan menawan para pemimpinnya. Perlawanan TNI dalam agresi tersebut dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. PDRI atau Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia. Agresi militer Belanda II berhasil menguasai kota Yogyakarta. Hal tersebut membuat Presiden dan anggota Kabinet memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran dan di Sumatera untuk membentuk PDRI apabila pemerintah tersebut gagal dilaksanakan. Mr. Maramis, Dr. Sudarsono, dan L.N. Paler yang sedang berada di India diperintahkan untuk membentuk pemerintahan pelarian di sana. Berikut beberapa fungsi PDRI. A. PDRI dapat berfungsi sebagai mendetaris kekuasaan pemerintah Republik Indonesia dan berperan sebagai pemerintah pusat. B. PDRI berperan sebagai kunci dalam mengatur arus informasi sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. C. PDRI berhasil menjalin hubungan dan berbagi tugas dengan perwakilan Republik Indonesia di India. Serangan umum 1 Maret 1949. Setelah Belanda menguasai Yogyakarta, pemerintah Belanda melakukan propaganda terhadap dunia internasional dengan menyebutkan bahwa pemerintah Republik Indonesia dan TNI sudah hancur. Maka TNI merencanakan serangan terhadap Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Sesuai dengan rencana menjelang tanggal 1 Maret 1949, pasukan TNI menyusup memasuki Yogyakarta pada pagi hari tanggal 1 Maret 1949, tepat pukul 6 sewaktu sirene Belanda berbunyi sebagai tanda berakhirnya kerjaan malam. Serangan dilakukan ke seluruh kota dalam waktu singkat. Pasukan TNI berhasil menguasai kota Yogyakarta. Perundingan Roem-Royen. PBB membentuk United Nations Commission for Indonesia atau Komisi PBB untuk Indonesia Deklarasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Muhammad Roem dan Belanda dipimpin oleh J.H. van Rooyen. Perundingan dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan pada tanggal 7 Mei 1949 perlu dicapai persetujuan yang dikenal dengan Persetujuan Roem-Royen. Hasil Persetujuan Roem-Royen sebagai berikut. A. Penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta dilakukan pada tanggal 24 sampai 29 Juni 1949. B. Tanggal 29 Juni 1949, TNI mulai memasuki kota Yogyakarta. Tanggal 10 Juli 1949, Panglima Besar Jenderal Sudirman baru tiba di Yogyakarta. C. Setelah Yogyakarta sepenuhnya dikuasai TNI, Presiden dan Wakil Presiden beserta para pemimpin lainnya tiba di Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. D. PDRI di Bukit Tinggi menyerahkan kembali mandatnya kepada pemerintah pusat Yogyakarta. Penyerahan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1949. Konferensi Inter-Indonesia. Latar belakang adanya Konferensi Inter-Indonesia adalah adanya keinginan menjalin persetujuan dan kesatuan untuk menghadapi Belanda dalam KMB pada tahap pertama.
Konferensi berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 dengan keputusan penting yaitu pembentukan negara Indonesia Serikat dengan nama RIS membutuhkan uang Indonesia Belanda dan AP sebagai angkatan perang internasional. Pada tahap kedua, konferensi berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 Juni sampai 2 Agustus 1949 dengan persetujuan yaitu bendera RIS adalah sang merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Konferensi Meja Bundar atau KMB. KMB dibuka di Rekturnal Belanda pada tanggal 23 Agustus 1948. KMB diikuti oleh delegasi Indonesia Muhammad Hatta, BFO Sultan Hamid II, Belanda Van Maarseveen, dan UNCI. Hasil yang dicapai dalam KMB yaitu A. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. B. Status keresidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesuai pengakuan kedaulatan. C. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. D. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. E. RIS harus membayar semua utang Belanda yang ada sejak tahun 1942. Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan acara penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Indonesia. Di Belanda, bertempat di Ruang Tahta Amsterdam, pengakuan kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Belanda, Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan, Mr. A.M.J.A. Sasson, dan Ketua Delegasi RIS Drs. Mohatta.